ideal come true. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube Arif Victory Channel Zero One. Bersama kali ini aku bakal ngebahas yaitu episode 25 dari Kamen Rider Zetsu. Episode yang menjadi awal pembuka untuk arc kedua dari Kamen Rider Zetsu. So langsung aja aku bahas guys. Episode dibuka dengan Baku yang terbangun di rumah sakit. Minami menjelaskan bahwa Baku mengalami kecelakaan karena ditabrak mobil ketika mencoba menolong seseorang. Baku yang masih bingung langsung memeriksa tubuhnya untuk memastikan kondisinya. Saat memeriksa barang-barangnya, ia menemukan sesuatu yang aneh, yang dimana Zetsu Driver ada padanya dan beberapa item lainnya lah. Dan disitulah yang membuat Baku itu bingung guys, yang dimana jika itu semua hanyalah mimpi, kenapa benda-benda itu ada? Situasi ini membuat Baku semakin merasakan ada sesuatu yang salah. Karena kebingungan, ia langsung kabur dari rumah sakit. Di luar kamar rumah sakit, ternyata ada Pak Fujimi dan juga Mbak Nasuka yang sedang menunggu. Ketika Baku keluar, mereka sangat terkejut karena Baku langsung menyebut nama mereka. Padahal mereka itu belum pernah bertemu kan ya. Saat dalam perjalanan pulang, ada momen kecil ketika seorang anak menunjukkan bulan kepada ibunya. Baku juga memperhatikan bulan tersebut dengan rasa penasaran. Di Kamen Rider Zetsu, bulan itu sangatlah penting guys, karena menjadi sebuah penanda bahwasannya kalau di dunia mimpi kan bulan itu berwarna merah, terus ada cekungan gitu kan ya. Kalau di dunia nyata kan bulan itu berwarna putih, tapi di episode 25 ini bulan itu berwarna putih full seperti bulan normal pada umumnya. Tapi pernah ditunjukkan bahwasannya itu ada bulannya berwarna putih, ada cekungannya itu. Dan di episode 25 ini kan terjelaskan bahwasannya selama episode 1 sampai 24 itu kan tuh hanya mimpinya Baku. Jadi bulan putih yang ada cekungannya itu adalah bulan di dunia mimpi, sedangkan bulan yang full atau yang bulat utuh itu adalah dunia nyata. Baku pun langsung bergegas pulang dan menemui Zero guys. Di sana Zero tuh terkejut, loh kok lu bisa tahu gua? Padahal kan ya Zero kan dia lagi nyamar menjadi motor kan ya. Seharusnya kan Baku belum tahu, tapi di sini Baku udah tahu guys karena di mimpinya itu. Nah, mimpinya Baku ini bukan mimpi biasa, melainkan sebuah penglihatan masa depan. Di sini Baku langsung mengeluarkan semua capsule yang ia miliki dan ada beberapa capsule yang membuat Zero itu terkejut gitu dan mengatakan bahwa seharusnya Baku itu belum memiliki capsule tersebut. Mendengar itu Baku pun langsung curiga gitu. Baku pun langsung berubah menjadi Kamen Rider Zetsu. Ia mengatakan bahwa ia tahu kode sebenarnya hanya memanfaatkannya sebagai agent dan akan membuangnya jika sudah tidak lagi diperlukan. Zero mencoba menenangkan Baku dan bertanya apa yang sebenarnya Baku lihat. Zero mencoba menjelaskan bahwa mungkin itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Namun Baku menolak penjelasan tersebut dan bertanya jika semua itu hanyalah mimpi, mengapa dual merk capsule itu ada? Akhirnya di sini Baku itu menyuruh Zero untuk pergi. Setelah Zero pergi, Baku langsung mengunci dan merantai pintu masuk agar Zero tidak masuk lagi ke ruangannya Baku itu. Baku pun di sini masih bingung dan beberapa saat kemudian Minami pun datang ke kamarnya Baku dengan kesal karena Baku tiba-tiba kabur dari rumah sakit. Di sini Minami pun terkejut guys karena melihat Zetsu Room yang ada di balik dinding kamarnya Baku. Di sana Baku melihat kartu nama Pak Fujimi yang sebelumnya diberikan kepada Minami. Hal ini membuat Baku teringat sebuah kejadian penting di timeline sebelumnya atau di mimpinya, yaitu sebuah kasus pengeboman yang melibatkan Nightmare. Baku pun sadar bahwa ia harus menghentikan kejadian itu agar Nightmare itu tidak outbreak ke dunia nyata. Untuk menghentikan tragedi itu, Baku langsung tidur guys dan masuk ke dunia mimpi karena Baku udah tahu. Jadinya sini Baku tuh satset dan langsung tahu kalau dia itu lagi dikejar Pak Fujimi dan Baku itu langsung sembunyi. Dan di situ dia itu bertemu dengan Nemu. Baku mencoba menjelaskan kepada Nemu tentang Nightmare dan bahkan mengatakan bahwa ibunya Nemu adalah orang yang mengirim Nightmare tersebut. Namun Nemu masih bingung dan tidak langsung mempercayainya. Baku bahkan sempat memborgol Nemu ke rak agar Baku itu langsung bisa pergi menghentikan Nightmare. Baku akhirnya menemukan bom Nightmare dan langsung menghentikan insiden bom itu atau stop the bomber. Ia langsung berubah menjadi Kamen Rider Zetsu Catastrophe dan melawan Nightmare tersebut. Karena Baku udah pernah mengalami kejadian itu, Baku langsung tahu bagaimana pertarungan itu akan berjalan. Dengan cepat dia langsung
langsung menggunakan serangan finisher yaitu Catastrom Crusher. Serangan itu langsung menghancurkan Nightmare. Setelah itu Baku tuh menggunakan recovery capsule untuk mengembalikan gudang tersebut atau tempat itu menjadi seperti semula. Setelah pertarungan itu, Nox di sini langsung terkejut gitu melihat kekuatannya Baku. Nox kemudian bertanya kepada Nemu tentang apa yang dia bicarakan kepada kode number 7 atau Baku di sini. Di sini Nemu menjelaskan bahwa Seven atau Baku pernah bermimpi bahwa ibunya adalah orang yang telah mengirimkan Nightmare. Mendengar hal itu, Nox langsung terdiam dan pergi meninggalkan Nemu setelah meminta maaf kepadanya. Ini menjadi sebuah pertemuan pertamanya Nemu dengan Nox. Nemu pun bertanya kepada Nox tentang siapakah dia sebenarnya. Nox pun menjawab di sini guys, bahwasanya dia itu hanyalah orang yang berkelana di dunia mimpi sama seperti Nemu. Nox pun bertanya balik kepada Nemu, apakah Nemu mau bangun atau tidak. Nemu yang masih di saat ini atau di fase saat ini itu dia itu masih ragu guys dengan dirinya itu. Dia itu hanya mengira bahwasanya dia itu adalah entitas yang selalu ada di setiap mimpinya orang-orang, dan dia itu nggak tahu atau kayak masih ragu dirinya itu apakah benar-benar bisa bangun atau tidak. Dan di scene berikutnya kita tuh diperlihatkan dengan tubuhnya Nemu yang ada di kediamannya The Lady. Di tempat lain, Zero bertemu dengan kode number 3 di markas kode. Zero mengatakan bahwa Zetsu akhirnya sudah selesai. Namun ada masalah besar guys, yang dimana Baku aka kode number 7 mengatakan bahwa ia pernah dibunuh di dalam mimpi oleh kode. Selain itu, Baku juga memiliki capsule yang seharusnya tidak mungkin ia miliki. Mereka menyimpulkan bahwa hal ini mungkin terjadi karena kekuatan mimpi atau kekuatannya Kamen Rider Zetsu yang sangat mempengaruhi rencana mereka. Karena itu, mereka itu langsung mengganti rencana mereka dan mengambil tindakan pencegahan yaitu kode Somnia. Di sini aku belum tahu guys apa itu kode Somnia. Apakah itu ada keterkaitannya dengan kemunculan Kamen Rider Dawn atau yang lainnya. Mbak Nasuka sedang merayakan kemungkinan dipindahkan ke tempat lain karena divisi kasus aneh telah dibubarkan dan Fujimi sedang dalam cuti administratif. Fujimi merasa sedikit sedih karena mereka seolah tidak memiliki kenangan sebagai tim. Baku kemudian datang menemui mereka dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya memiliki kenangan bersama. Ia meminta bantuan mereka untuk menghentikan Black Case, kasus Nightmare yang hampir menyebabkan kantor polisi meledak. Namun ketika Baku mengatakan bahwa ia mengetahui semua dalam mimpi, Mbak Nasuka justru menyuruhnya pergi. Sebelum pergi, di sini Baku itu semacam nge-trigger mereka dengan menyebutkan nama orang-orang yang penting bagi mereka seperti Pak Fujimi yaitu Odaka, terus Mbak Nasuka itu Kureha, dan itu langsung membuat mereka itu kayak bingung dan juga heran dan penasaran gitu. Di tempat lain, kode number 5 menemukan Kureha yang sedang memotret. Five langsung menyerangnya dan menggunakan capsule untuk memaksa Kureha mengingat masa lalu sebagai kode number 6. Ia mengatakan bahwa kode number 3 merekrut mereka kembali untuk sebuah misi. Di dunia mimpi kita diperlihatkan dengan Baku yang terus mencari tahu tentang kejadian di dunia mimpi yang benar-benar terjadi. Kalau itu hanya mimpi biasa, kenapa apa yang Baku mimpikan itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan? Seperti contohnya, Baku kan di sini tuh bermimpi kan ya, kayak dan dia tuh terbangun dan seperti mimpinya yang tadi tuh kayak terulangi kembali. Tapi Baku itu udah paham dengan alur dari mimpi tersebut, jadi bisa langsung gercep gitu dengan misinya. Seperti yang terjadi di episode ini yaitu menghentikan pengeboman guys, yaitu stop the bomber atau menghentikan bom Nightmare untuk outbreak ke dunia nyata. Kalau di dunia mimpi kan Baku itu gagal menghentikan bom Nightmare, tapi karena Baku udah tahu alurnya itu mau kemana, Baku yang sekarang itu bisa semacam kayak mencegah agar mimpi buruknya Pak Fujimi itu tidak menjadi kenyataan. Nemu di sini tuh datang dan berbicara kepada Baku tentang kehidupannya. Ia mengatakan bahwa selama ini ia selalu berpikir bahwa ia akan selamanya berkelana di mimpi orang lain untuk membuat orang itu bahagia. Namun dalam hatinya ia mulai bertanya, apakah ia benar-benar boleh berharap untuk bangun di dunia nyata? Baku yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi, yaitu Nemu yang bangun di dunia nyata. Tiba-tiba dunia mimpi mulai bergetar karena Minami mencoba membangunkan Baku di dunia nyata. Baku kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirimkan sebuah video langsung dari dunia mimpi kepada Minami dan Pak Fujimi yang berada di Zetsu Room. Mereka langsung terkejut karena bisa melihat Nemu di dunia mimpi. Mbak Nasuka kemudian masuk ke ruangan Zetsu Room melalui jendela dan ikut mempertanyakan bagaimana Baku bisa mengetahui
mengetahui begitu banyak hal itu. Minami mencoba menjelaskan bahwa Baku baru saja mengalami kecelakaan dan mungkin hanya bermimpi. Namun Baku akhirnya menyatakan sesuatu yang sangat penting. Dari episode 1 sampai 24 itu bukan mimpi biasa, melainkan sebuah prekonisi, yaitu penglihatan masa depan. Baku akhirnya menerima kenyataan tentang situasinya. Ia menyadari bahwa mimpinya memperlihatkan masa depan yang akan terjadi. Karena itu, ia menyatakan misi barunya, yaitu Don't Make My Dream Come True. Artinya, Baku harus menghentikan masa depan yang ia lihat dalam mimpinya agar tidak benar-benar terjadi. Kesimpulan besar di episode ini, episode 25 bukan sekedar riset cerita. Ternyata kejadian di episode 1 sampai 24 itu adalah prekonisi, yaitu mimpi yang melihat masa depan. Sekarang Baku kembali lagi ke awal timeline, tetapi ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Artinya, di sini tuh Baku itu akan mencoba mengubah masa depan. Oke, sekian dulu nokolin kali ini. Jika ada kesalahan bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten aku yang lainnya. Sekian dariku, bye bye.